Biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai pikiran dan hati kami pada hari ini, agar kami mengerti kebenaran firman Allah. Kami menerima, menyambut firman Allah. Kami menyimpan firman Allah. Dan kami mau melakukan firman Allah. Itulah yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Agar firman yang kami dengar pada hari ini akan menjadi rema bila kami mempraktikannya, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Ya, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Biar ada gairah kita mendengarkan firman Allah, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama saya akan berikan suatu sorakan bagi kita semua. Amin. Ya. Kalau saya katakan Immanuel, jawabannya Allah beserta kita. Kalau saya katakan Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Amin. Oke, bersama-sama. Immanuel. Iya, belum semua. Ebenezer. Sepertinya pagi hari ini ada yang belum sarapan nih. Kurang semangat ya. Karena Bapak Ibu Saudara, kita percaya keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita bukan membuat duka cita, tetapi keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita memberikan sukacita. Amin. Oke, saya katakan satu saja, Immanuel. 1, 2 ya, saya katakan ya. Immanuel. Kurang kuat lagi. Ebenezer. Oke, baik. Puji Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah gereja. Katakan amin. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9, bahwasannya kita ini sudah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ini harus kita sadari. Ya. Dari gelap, Bapak Ibu Saudara, menuju kepada terangnya. Berarti tidak lagi tinggal dalam gelap. Dari gelap menuju terang, itu disebut gereja. Kalau kita percaya Yesus tidak menuju terang, namanya bukan gereja. Sekalipun Kristen, sekalipun beragama, punya nama gereja Bethel Indonesia Jemaat Immanuel, kita bukan Kristen kalau dari gelap kita nggak mau menuju kepada terang. Ya, jadi dari gelap kita menuju terang, maka kita inilah disebut gereja. Kalau memang nggak mau bertumbuh dalam Tuhan, tidak disebut gereja. Gereja itu terus meranjak bertumbuh dari sehari ke sehari. 30, 60 sampai sempurna 100%. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menyampaikan topik firman Allah. Ya, cukup mudah dicerna dan dimengerti bagi yang mau berubah. Ya, tapi sungguh sulit bagi mereka yang tidak mau diubah. Nah, firman Allah pada hari ini dengan topik adalah perjalanan iman orang percaya. Saya ulang kembali, perjalanan iman orang percaya. Bersama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Perjalanan iman orang percaya. Mengapa ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara? Ini ya sangat penting bagi kita. Bahwasannya gereja itu dari gelap menuju terangnya yang ajaib itu butuh suatu namanya perjalanan dari 1 kilometer, 2 kilometer, 4 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer, tergantung sejauh mana panggilan Tuhan, rencana Allah dalam kehidupan kita. Mari kita ambil, kita baca firman Tuhan sebagai contoh bagi kita hingga saat ini ya. Kita lihat firman Tuhan
dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan dengan judulnya Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba bersama. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini peringatan bagi kita di akhir zaman. Mengapa Tuhan ingatkan ini bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara? Ini sejarahnya begini. Ya. Sejarahnya adalah kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 8, bahwasannya Tuhan Allah sudah memberikan suatu tanah perjanjian kepada Abraham. Turun-temurun, ya, itu janji Tuhan. Abraham punya anak. Anaknya siapa? Ada 2, Ismail dan si Ishak. Ya. Kemudian Ishak punya anak. Anaknya ada 2, Esau dan Yakub. Dan yang menerima berkat Bapak, Ibu, Saudara dari Abraham, turunlah ke Ishak, turunlah ke Yakub, turunlah ke bangsa Israel. Bukan kepada Ismail dan juga bukan kepada Esau. Makanya doa dalam perjanjian lama selalu dibilang, engkaulah Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Tidak dibilang Allahnya Ismail, Allahnya Esau. Tidak, karena tidak menerima janji berkat itu. Maka Tuhan Allah memberikan janji berkat yang sangat luar biasa. Sejak Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, Tuhan bilang engkau akan menempati suatu tanah perjanjian. Tanah itu sangat subur, ya, sangat baik ditempati. Tapi Abraham tidak tahu di mana tanah itu. Dan Tuhan berkata tanah perjanjian itu disebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu diwariskan kepada Ishak. Tanah Kanaan itu lanjut lagi kepada Yakub. Tanah Kanaan itu juga diturunkan kepada Israel. Karena Yakub berubah nama menjadi Israel. Inilah menjadi suatu bangsa yang besar. Sejarah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya, kalau kita lihat sekarang, tanah perjanjian itu Bapak, Ibu, Saudara, itu sudah menjadi tanah
Palestina. Ya, nanti saya kaitkan dengan materi kita ini supaya kita mengerti tentang perjalanan iman orang percaya. Jadi perjalanan iman Abraham akhirnya sampai ke tanah Kanaan. Perjalanan iman Ishak sampai ke tanah Kanaan. Perjalanan iman Yakub sampai ke tanah Kanaan. Perjalanan iman Israel sampai ke tanah Kanaan. Ini nanti akan saya jelaskan. Ini merupakan peringatan bagi kita. Kalau disebutkan peringatan berarti ada sesuatu yang bahaya. Jangan pegang kabel ini. Kalau engkau pegang kabel ini maka kontaklah, kan gitu ya. Suatu peringatan, ingat. Jadi kalau suatu peringatan merupakan menjadi suatu pelajaran bagi kita. Supaya jangan terulang kembali. Suatu peristiwa yang sangat jelek, sangat buruk perbuatan daripada bangsa Israel. Seperti yang sudah disampaikan dalam 1 Korintus 10 tadi ini. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi tanah Kanaan sekarang ini disebut tanah Palestina. Ini akibat bangsa Israel keras kepala, keras hati, keras tengkuk, jogal, jugul dan zigil. Nah, gitu ya. Akibatnya begitu. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, tanah Kanaan itu sudah betul-betul menjadi milik bangsa Israel. Mengapa bisa dicaplok? Ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, Israel itu kan mengalami kelaparan. Pergi ke tanah Mesir. Ya kan? Tinggallah di tanah Goshen. Singkat cerita, karena Yusuf yang menyelamatkan umat percaya pada saat itu, Israel. Kalau tidak, tewas mereka kelaparan. Diselamatkanlah. Maka bangsa Israel tinggallah di Mesir. Tinggal di Mesir, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak. Tinggal di Mesir selama 400 tahun lamanya. Berarti tanah di sana kosong. Ditempati orang Amalek, ditempati orang Kanaan, orang Filistin dan sebagainya karena kekosongan. Pasti dipakai. 400 tahun lamanya. Tanah itu kosong. Kemudian baliklah bangsa Israel. Nanti kita akan bahas ini. Tapi saya kasih ringkasan. Kembalilah bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Banyak perjuangan dan banyak peperangan. Jadi kalau saudara baca kisah Alkitab, Daud dan Goliat, Simson dan Delilah, dan sebagainya. Muncullah raja yang sudah sangat termasyhur namanya pada zaman itu. Raja pertama Israel, Raja Saul. Raja kedua, Raja Daud. Raja ketiga, Raja Salomo. Ini masa-masa jayanya pada waktu Israel berhasil menempati tanah Kanaan. Dan berhasil mendirikan suatu kota yang disebut Yerusalem. Ibu kota Israel, di Alkitab berkata, catatan Alkitab, bukan Tel Aviv, tapi ibu kota Israel adalah Yerusalem. Ya, itu Alkitab bilang, Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Daud. Kemudian generasi selanjutnya Raja Salomo. Raja Salomo punya anak-anaknya merebut kekuasaan, maka Israel pun terpecah. Israel Utara dan Israel Selatan. Raja Israel dan Raja Yehuda terpecah. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, ini karena faktor penyembahan berhala. Hati mereka jauh daripada Tuhan, maka terjadilah malapetaka itu. Mereka ditawan ya oleh Raja Nebukadnezar di Babel. Cukup lama ditawan Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita ya, mereka kembali ke tanah perjanjian, membangun kembali. Selama itu bait Allah pertama runtuh. Dibangunlah bait Allah kedua. Singkat cerita, ya bangsa Israel dijajah terus. Dijajah oleh orang Babel, orang Persia, dijajah orang Yunani, sampai di perjanjian baru dijajah oleh orang Roma.
Bait Allah dibangun, Bapak Ibu Saudara, direnovasi oleh Herodes. Disebut bait Allah yang kedua, direnovasi cukup baik dan bagus. Tapi bangsa Israel dijajah. Dijajah. Makanya bangsa Israel sampai sekarang menunggu dan menantikan Mesias. Mesias menurut pandangan Israel adalah seorang raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Mereka teringat Raja Saul, mereka teringat Raja Daud, mereka teringat Raja Salomo. Bapak Ibu Saudara, ini akibat bangsa Israel keras kepala. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara peristiwa penyaliban Yesus. Sesungguhnya yang menyalibkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, bukan murid-murid Tuhan, walaupun bangsa Israel. Tetapi orang-orang Israel sepakat salah pilih. Pilatus bertanya, Pontius Pilatus, Yesus yang mana yang akan dibebaskan? Yesus yang mana akan disalibkan? Di sini ada nama dua Yesus. Yesus yang disebut Kristus, Yesus yang disebut Barabas. Orang-orang Israel memilih bebaskan Barabas, bebaskan Barabas, salib Yesus, salib Yesus. Ada suatu nubuatan, Yesus mengatakan bait Allah itu akan diruntuhkan. Bangunlah dalam 3 hari. Kan gitu ya, aku akan membangun dalam 3 hari. Itu gambaran Yesus ya. Tapi suatu nubuatan kata Yesus, bait Allah itu akan diruntuhkan. Batu-batunya akan rata. Bangunan itu akan rata dengan tanah. Pada tahun 70 Bapak Ibu Saudara-saudara, pada tahun 70, Jenderal Titus menyuruh seluruh pasukan tentara pada saat itu merubuhkan bait Allah. Habislah bait Allah pada tahun 70 Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Padahal bangsa Israel adalah umat pilihan. Apakah Tuhan gak sayang? Apakah Tuhan tidak memelihara bangsa Israel? Sebenarnya Tuhan mau memelihara bangsa Israel. Tetapi hati mereka tidak mau dekat kepada Tuhan. Mereka punya agama Yahudi, tapi sekedar agama, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hati-hati kita punya agama, kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan, berarti sama dengan seperti Israel, perjanjian lama. Nah, singkat cerita, tahun 70, Israel tidak punya tempat. Bangsa Israel terpencar kemana-mana. Adalah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, dan kemana-mana. Dan ini entah mitos, saya yakin mitos lah. Ada yang bilang ke tanah Batak katanya. Ya. Maka orang Israel itu seperti orang Batak. Batak itu seperti orang Israel katanya. Ada jogal-jogalnya, punya silsilah panjang-panjang gitu ya. Karena orang Israel juga punya silsilah Bapak Ibu Saudara. Ingat Matius 1 itu. Silsilahnya banyak sampai Yesus, generasi 14, generasi 14, generasi 14. Kalau saya tanya, situ orang Lubang Nahor keberapa, generasi keberapa? Ya, saya harus bisa jawab ya. Nah, saudara juga demikian, generasi berapa? Itu kan memang sudah ada di Alkitab. Itu bukan okultisme, itu bukan kuasa gelap. Itu memang sudah namanya kasih kasih storge, kasih karena hubungan kekeluargaan, karena marga, karena hubungan darah dan silsilah. Itu kasih storge namanya. Nah, bangsa Israel terpencar-pencar. Berapa lama mereka menyatu? Tahun 70 nggak pulang kampung, tahun 80 nggak kembali, tahun 90 nggak kembali, tahun 100, tahun 200, tahun 300, tahun 400, tahun 500, tahun 1000. Ya, sekarang sudah tahun berapa? 2000 gitu ya. Nah, mereka kembali 2000 tahun kemudian. Bayangkan sangat jauh. Pada tahun 1948 bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian dan mereka berperang, bertempur. Mereka berharap kepada Yahweh Elohim, Allah yang mereka sembah dan yang mereka yakini. Dan Tuhan mendengar sesuai nubuatan kitab Yeskiel, mereka akan dipersatukan kembali di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka pada tahun 1948 Israel kembali. Dengan mudah? Tidak. Mereka harus berperang karena tanah itu disebut tanah Palestina. Dalam peta dunia, tanah Israel dihapuskan. Tidak ada tanah Israel, tapi tanah Palestina.
dibuat di situ. Peta, ingat saudara di peta, tanah Palestina dibuat di situ. Ini memang akibat daripada bangsa Israel yang meninggalkan jalan Tuhan. Sehingga tanah Palestina itu dihuni mayoritas orang-orang keturunan Arab. Jadi Palestina sekarang ini bukan Filistin, ya. Filistin itu bukan Arab. Tapi Palestina ini sekarang memang dari kata Filistin adalah keturunan Arab. Di sana bukan soal agama. Palestina itu ada juga agama Kristen. Ada juga mayoritasnya agama Islam. Jadi bukan soal agama, tapi soal tanah. Perang di sana bukan soal agama, tapi soal tanah. Maka Israel berperang dan ada perang disebut perang 6 hari. Ya, sekutu-sekutu Arab menyerang Israel. Liga Arab, Arab Saudi, Irak, Iran, Lebanon, Syria, apalagi negara-negara Arab. Menyerang Israel, kalah Israel, minoritas pasukannya, mayoritas yang menyerangnya, tetapi Israel bisa menang. Dalam waktu 6 hari, pas pada hari Sabat, luar biasa mujizat. Pada hari Sabat, menang Israel dan mereka beribadah, berlutut sujud, mengucap syukur kepada Yehuwa, Yahweh, Elohim itu. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka berhasil merebut Yerusalem. Tapi saudara-saudara, Yerusalem yang mereka lihat tidak sama Yerusalem pada tahun 70-an itu. Yerusalem yang mereka lihat adalah suatu kota. Di tengah-tengah kota itu sudah dibangun tempat gedung ibadah agama lain. Bait Allah tidak ada. Tinggallah namanya disebut pagar-pagarnya atau tembok ratapan. Mereka sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sangat rindu punya tempat ibadah yang disebut Bait Allah. Maka Wahyu 11 ayat 1 sampai 2 itu nubuatan akan dibangun Bait Allah yang ketiga. Israel sudah merancang Bait Allah yang ketiga. Tapi tanah-tanah itu saudara harus mereka rebut. Makanya menjadi sengketa. Sampai kapan terjadi perdamaian? Sampai pemimpin antikris akan menguasai dunia ini, maka terjadilah perdamaian. Ya, jadi bangsa Israel dengan Palestina sampai sekarang tidak bisa berdamai. Palestina berkata begini, ini tanah nenek moyang kami. Ini sertifikat tanah. 2000 tahun yang lalu nenek moyang kami di sini. Ini tanah kami. Ya, Israel bilang begini, ini tanah Tuhan. Alkitab berkata, ini tanah Tuhan. Alkitab berkata, ini tanah Tuhan. Orang Palestina berkata, ini sertifikat tanah, diakui dunia, tanah kami. Bapak Ibu, saudara-saudara, sampai sekarang menjadi sengketa. Kalaulah kita ditanya, siapa yang benar, siapa yang salah, kita pun hati-hati memberikan suatu jawaban. Seandainya posisi kita orang Batak ya, ditinggal di Samosir. Sudah 2000 tahun kita tinggal di Samosir. Seandainya demikian ilustrasi. Datanglah orang Jawa. Datang orang Jawa bilang, hei orang Batak, ini tanah kami. 2000 tahun lalu, ini tanah nenek moyang kami tinggal di sini. Bagaimana respon kita? Pasti pasti akan berkata, kita akan berperang dulu. Kita berperang. Begitulah peristiwa tanah Palestina hingga saat ini. Padahal tanah Palestina itu adalah tanah perjanjian yang disebut tanah Kanaan. Jadi sampai sekarang Israel berusaha merebut seluruh kawasan tanah-tanah perjanjian itu. Palestina mempertahankan tanah mereka karena mereka mengatakan, ini tanah nenek moyang kami. Inilah sampai sekarang masalahnya. Nah, jadi kita lihat perjalanan bangsa Israel merupakan gambaran, contoh bagi kita. Boleh tampilkan? Kita lihat Bapak Ibu Saudara perjalanan ini. Ada 3 tanah yang harus kita ketahui dalam perjalanan menuju tanah surgawi kita.
Kita tanah perjanjian kita bukan di bumi lagi. Amin ya? Bukan. Nanti ada ayatnya. Nah, jadi perjalanan iman orang percaya. Kita orang percaya versi perjanjian baru. Kita bukan orang percaya versi perjanjian lama. Jadi kalau misalnya ada orang mengkait-kaitkan perjanjian lama saudara-saudara, itu tidak alkitabiah. Misalnya, saya orang percaya, tapi saya suka bilang Allah itu Yehuwa, Yahweh. Saya protes tentang Tuhan, saya protes tentang Allah, saudara. Misalnya, itu kan orang percaya perjanjian lama. Kita harus beribadah pada hari Sabtu. Kita harus mengenakan aksesoris orang-orang Ibrani. Kita harus berbahasa-bahasa Ibrani. Itu orang percaya pada perjanjian lama. Tetapi orang percaya pada perjanjian baru sudah dimerdekakan dalam Kristus. Amin. Tidak ada syariat-syariat. Maka Yesus mengatakan beritakanlah Injil ini kepada seluruh bangsa. Beritakanlah. Kata beritakanlah berarti diterjemahkan kepada seluruh bangsa. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani hanya untuk kalangan orang percaya keturunan daripada Israel. Mereka keluar dari Mesir. Tetapi kita ini orang Israel, bukan Israel jasmani, tetapi Israel rohani. Ya. Nah, jadi ada 3 tanah yang perlu kita ketahui gambaran perjalanan iman kita. Yang pertama adalah tanah Mesir. Tadi sudah saya jelaskan ya, tanah Mesir Bapak Ibu Saudara mereka tinggal selama 400 tahun. Tapi kebebasan mereka meninggalkan tanah Mesir setelah 430 tahun. Berarti ada selisih 30 tahun kemudian. Walaupun genap 430 tahun kemudian mereka keluar. Mereka tinggal di tanah Mesir. Apa maksudnya tinggal di tanah Mesir? Mereka ini diperbudak. Diperbudak siang dan malam. Untuk membangun suatu kota. Kota Ramses. Iya. Itu kotanya bentuknya piramid-piramid. Jadi piramid-piramid itu saudara itu adalah karya-karya dari bangsa Israel juga itu ya. Membuat tempat pemakaman raja-raja. Diperbudak bangsa Israel. Pagi kerja, siang kerja, malam kerja, terus kerja. Memang mereka difasilitasi. Soal makan dan perut mereka difasilitasi. Makan semangka, bawang pre, bawang merah dan sebagainya. Mereka difasilitasi. Ya. Dan bangsa Israel lupa kepada siapa yang disembah. Karena budaya pada saat itu adalah penyembahan berhala. Otomatis bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Mereka diperbudak terus siang dan malam. Hidup mereka bukan untuk Tuhan, tapi hidup mereka untuk bekerja. Mana yang benar? Bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Mana yang benar ini? Bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Bekerja untuk hidup. Amin. Jangan hidup untuk bekerja. Senin bekerja, Selasa bekerja, Rabu bekerja, Kamis bekerja, Jumat bekerja, Sabtu bekerja, Minggu bekerja. Kapan ibadahnya? Kapan beribadah? Kapan doanya? Ini adalah diperbudak. Jadi jangan bangga kita katakan kita Kristen saudara. Tapi kalau diperbudak terus siang dan malam oleh karena aktivitas kita, pekerjaan kita, tak ubahnya sama kita itu tinggal di tanah Mesir. Bukan salah bekerja. Kita nggak terikat dengan syariat-syariat. Kalau hukum Taurat mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Perintah Allah yang keberapa itu? Keempat. Kalau hukum Taurat perintah keempat, kuduskan hari Sabat, sama sekali tidak boleh bekerja. Berjalan kaki 1 kilometer pun tidak boleh. Karena Sabat itu dikhususkan untuk beribadah. Baca hukum-hukum Taurat. Ya, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hari ibadah khusus. Jikalau ada yang melanggarnya maka dirajam, dilempar sampai mati. Itu hukum Taurat.
itu syariat pada zaman itu ya. Orang-orang Yahudi sangat taat dan sangat takut. Sekarang Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi sudah kerja. Ya, udah tahu jam ibadah jam 10, lanjut hepeng, kerja lagi. Bukan salah ya, bukan salah. Saya nggak katakan salah, karena kita nggak terikat dengan namanya hukum Taurat. Boleh kita bekerja pada hari Minggu. Tapi utamakan dulu beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya. Oh ya, saya beribadah dulu. Masuk jam 10, nanti pulang jam 1. Nanti jam 3 saya jualan. Pulang jam 6 saya istirahat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Tetapi kalau terikat dengan pekerjaan terus menerus Bapak Ibu Saudara, inilah menjadi belenggu pada bangsa Israel. Sulit untuk percaya, sulit sekali. Makanya datanglah Musa, ya. Kita nggak perlu baca semua itu ayat-ayatnya, tapi saya akan jelaskan persatu. Datanglah Musa kepada bangsa Israel. Apakah mudah diajak bertobat? Kalau orang sudah cinta dunia, cinta duit, cinta harta, sulit untuk menerima berkat Tuhan. Sulit sekali. Bangsa Israel, saudara, sudah diperbudak. Budaya mereka penyembah berhala. Budaya mereka ya makan dan minum saja. Yang penting seperti maaf ya binatang gitu ya. Makan, minum, kerja, makan, minum, kerja, kawin, mengawin, makan, minum, kerja. Terus begitu. Tuhannya tidak perlu diingat. Datanglah Tuhan mengutus Musa agar mengingatkan bangsa Israel. Tuhan Allah berkata, hai Musa, aku adalah Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Engkau kuutus untuk membebaskan bangsa Israel. Siapakah engkau Tuhan? Namamu siapa? Nanti bangsa Israel bertanya, namamu siapa? Namaku adalah aku adalah aku. Jangan katakan nama Tuhan itu Yehuwa Yahweh. Itu ucapan Ibrani, bahasa Ibraninya disingkat YHWH. Tapi kata hakikatnya, esensi, arti maknanya, nama Tuhan itu adalah aku adalah aku. Amin. Karena nama Tuhan tidak bisa dikurung dengan 4 huruf, 4 angka apa saja. Tidak bisa dikurung ruangan dan waktu. Nama Tuhan bebas. Namanya cemburu, oke. Namanya terang, oke. Jadi jangan dipaksa nama Tuhan itu harus Yehuwa Yahweh. Tunggu, itu perjanjian lama. Umat orang percaya menyimpulkan karena bangsa Israel menggunakan bahasa Israel itu bahasa Ibrani, maka YHWH, Yehuwa Yahweh. Tapi kita harus tahu makna katanya. Makanya Tuhan Allah berkata, aku adalah aku. Itu aja cukup. Ya, misalnya saya tanya, nama Bapak siapa? Kalau secara KTP harus saya buat Astu. Astu. Tetapi esensi nama saya adalah Asini Rohani Tuhan. Haleluya. Itu esensi nama saya. Itu yang penting. Bukan Yehuwa Yahweh yang penting. Tapi nama aku adalah aku. Akulah Allah Abraham. Akulah Allahnya Ishak. Aku Allahnya Yakub. Maka dalam perjanjian baru Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah disebut adalah aku adalah kebangkitan. Aku adalah terang. Aku adalah Alfa Omega yang disebut Yesus. Amin. Jadi sudah dikenapi Yesus. Gak ada lagi nama yang lain. Jangan buat nama, oh Pak, nama di atas segala nama itu Yahweh Yehuwa. Siapa bilang? Alkitab bilang nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kenapa diberikan nama Yesus? Karena Yesus Allah firman itu menjadi manusia, maka patutlah diberi nama. Gak mungkin si Ucok namanya ya. Si Ucok namanya. Siapa namanya bayinya? Si Ucok. Siapa nama bayinya? Si Butet. Tidak. Diberikan nama karena Yesus menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Tetapi yang dimaksud aku adalah aku kepada Musa itu menyatakan kekuasaan Tuhan Allah itu tidak dapat dikurung dengan segala dimensi yang ada. Termasuk dimensi huruf A
B, C, atau angka 1, 2, dan 3. Enggak bisa. Ya, maka Musa diutus. Ketika Musa diutus Bapak Ibu Saudara kepada bangsa Israel, dengan mudah dibawa bangsa Israel. Ya, Alkitab berkata di kitab Keluaran itu ya, gak usah kita baca ya, panjang. Mengatakan begini, karena mereka sudah diperbudak sekian tahun, 400 tahun lamanya, sudah diperbudak. Mereka ya pesimis, tahu pesimis ya? Mereka pesimis terhadap suatu keyakinan yang disampaikan oleh Musa. Maka mereka putus asa akibat daripada perbudakan itu. Putus asa. Udahlah Musa, nggak mungkin. Mustahil Musa bisa bebas dari sini, mustahil. Kami sudah tinggal di sini ratus tahun lamanya. Engkau mau membebaskan kami, nggak bisa Musa. 400 tahun, berarti berapa generasi ya? Anggaplah satu generasi 70 atau 80 tahun. Mungkin sudah bercucu dan bercicit dari situ. Jadi sangat susah mereka keluar dari tanah Mesir untuk dibebaskan oleh Musa. Sulit sekali, tidak begitu mudahnya. Mereka diperbudak, mereka dianiaya ya. Dan akhirnya singkat cerita, ada tulah pertama, tulah kedua sampai tulah ke-10. Mujizat Allah terjadi pada zaman itu. Akhirnya bangsa Israel bebas. Bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Saudara, ketika di tanah perbudakan gampang. Mereka sudah keluar dari tanah perbudakan. Ini gambaran. Berarti ketika kita sudah diselamatkan dari perbudakan dosa, mengikut Yesus penuh dengan sengsara. Jangan bilang ikut Yesus enak, ikut Yesus berkat, ikut Yesus kaya. Siapa bilang? Ya, kalau saudara memahami perjalanan waktu bangsa Israel secara jasmania sangat sulit dan itu sama dengan sekarang. Ini menjadi peringatan dan contoh bagi kita. Mereka keluar, oke, mereka sudah keluar. Ya, tantangan pertama. Tantangan pertama ya, Raja Fir'aun mengejar. Raja Fir'aun tidak ikhlas membebaskan bangsa Israel. Raja Fir'aun tidak ikhlas. Dikejar kembali. Dikejar kembali. Dan bangsa Israel ketakutan. Ketakutan melihat di belakang mereka pasukan-pasukan tentara-tentara Mesir. Kuda-kuda kereta. Ya. Mereka mau menyerbu dan membunuh bangsa Israel. Mau lari kemana? Karena mereka sampai di tepi laut namanya Laut Teberau. Buntu jalan. Di depan mereka ada laut, Bapak Ibu Saudara. Mau lari kiri, mau lari ke kanan, padang gurun. Jadi setelah keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke padang gurun. Padang gurun itu saudara-saudara satu daerah yang gersang. Banyak pasir-pasir, pohon pun bisa dihitung jumlahnya. Sulit untuk mencari air, padang gurun. Ikut Tuhan, kita mengalami namanya padang gurun. Itu harus, itu wajib, itu untuk melatih iman kita, perjalanan iman kita menuju ke tanah perjanjian. Dan mereka diperhadapkan Laut Teberau. Dan bangsa Israel dengan gayanya, sikapnya yang mudah kita ingat dengan satu kata, bersungut-sungut. Itu selalu mereka. Musa, apakah engkau membunuh kami di sini? Lihat, pasukan itu akan menyerang kita. Pulanglah kita Musa, udah nyerahlah kita Musa. Lebih bagus kami mati di tanah Mesir. Lebih bagus kami mati di tanah Mesir Musa. Daripada kami mati di sini di padang gurun pasir. Semuanya bersungut-sungut, hampir rata-rata bangsa Israel bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Allah yang disembah Yahweh pada saat itu. Mereka tidak yakin, ya. Padahal mujizat sudah nyata terang-terangan terjadi, tapi masih ragu-ragu. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Musa pun berdoa sebagai gembala yang menggembalakan beribu-ribu umat Israel. Yang ngomong itu bukan 1, 2, 3 Bapak Ibu Saudara, ya. Yang ngomong itu rata-rata minta pulang, kembali. Tapi Musa berdoa. Tuhan Allah berfirman,
Musa, acungkan tongkatmu ke laut Teberau itu. Maka laut itu akan terbelah. Luar biasa ya. Saat bangsa Israel tiada jalan. Kiri bisa mati, kanan mati, belakang mati, depan mati. Skakmat, habis. Kalau main catur habis ya, gak ada lagi jalan kan? Udah skakmat posisi mereka, skakmat mati, gak bisa lagi jalan kemana-mana. Depan laut, padang gurun, mulai di sana mati, kanan mati, belakang mati. Dan saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Amin. Apabila ada yang berdoa, cobalah gak ada yang berdoa Bapak Ibu Saudara. Oke, masalah keluarga, istri dan anak semuanya punya masalah. Tapi kalau nggak ada berdoa satu orang pada saat itu, oke bersungut-sungut semua. Suami harus berdoa kepada Tuhan. Istri bersungut-sungut, anak bersungut-sungut, cucu bersungut-sungut, cicit bersungut-sungut. Sebagai kepala keluarga imam, jangan sampai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Amin. Pemimpin namanya ya, pemimpin. Berdoa, maka Tuhan berikan hikmat. Terbelah laut itu dan Tuhan membuat jalan itu kering, kata Alkitab. Jalan itu kering, gak becek, kering. Ya, mereka bergembira, mereka bersorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Senang, bersukacita, bergembira. Jalan mereka di tengah-tengah kesukaran itu. Tuhan berikan jalan yang tidak bisa dipikiri ya. Gak bisa diolah dengan pengetahuan. Tapi Tuhan berikan jalan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Maka mereka keluarlah dari laut Teberau itu, di padang gurun itu. Bapak Ibu Saudara, itu peristiwanya menjelang malam. Mereka sampailah ke seberang itu pagi hari. Berarti berapa jam itu jalan kaki? Anggaplah jam 6 sore. Sampailah jam 6 kaki. Jam 6 pagi. Berarti sekitar 12 jam mereka berjalan kaki. Terus berjalan kaki, maju terus sambil bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Sampailah mereka ke tepi dan pasukan Mesir mengejar dan Tuhan tutup jalan. Tuhan tutup jalan bagi yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, tutup jalan, gak ada jalan. Maka tewaslah orang-orang pasukan-pasukan Mesir pada saat itu dan bangsa Israel bersuka. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang perlu kita ketahui satu. Kemudian setelah dari laut Teberau Bapak Ibu Saudara, apalagi masalah? Masalah adalah soal makan dan perut. Tuhan, kami lapar, kami butuh makan daging, kami butuh makan enak, saudara-saudara. Maka Tuhan, karena bangsa Israel bersungut-sungut, maka Tuhan berikan disebut namanya roti mana. Ya, itu peristiwanya lagi roti mana. Dan burung puyuh, ya, orang-orang rakus pada saat itu Bapak Ibu Saudara banyak yang tewas karena rakus, ya, memberikan roti mana. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajari kita, ya, hiduplah sederhana. Asal ada makan dan pakai, cukuplah. Tuhan tidak mengizinkan memungut mana itu lebih. Kebutuhan hari ini, ambillah hari ini. Kebutuhan besok, ambillah besok. Jangan ambil lebih untuk besok. Besok ada berkat Tuhan lagi. Besok ada berkat Tuhan lagi. Yang penting beribadah, pada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Besok ada berkat Tuhan lagi. Tetapi orang Israel mengutipnya banyak. Akibatnya apa saudara? Diambilnya banyak-banyak, maka bukan menjadi berkat, rotinya sudah busuk, dan menjadi ulat, habis dimakan ulat. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, seperti doa Bapak kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau 1 piring cukup, silahkan habiskan. Kalau 2 piring cukup, silahkan habiskan 2 piring. Kalau 3 piring cukup, silahkan habiskan 3 piring. Jangan saudara-saudara 1 piring disediakan, kita sudah doakan ya. Tuhan berkati makanan ini. Sudah kita doakan. Amin. Makanan ini sudah didoakan. Nasi sudah didoakan. Ikan sudah didoakan. Sambal-sambalnya sudah didoakan. Semua doa berkat doa. Jadi tinggal dimakan. Ya. Tetapi ada juga makan sacuil.
Dia itu buang. Dimakan sacuil, dibuang. Tinggal separoh, dibuang. Saudara-saudara, ini namanya tidak mengucap syukur. Mengucap syukur, soal makan saudara habiskan. Kalau bisa jangan ada sebutir nasi di piring. Nah, ya, kalau saya makan di sekolah Chandra Kumala, kantinnya saudara, mereka heran melihat saya makan. Pak, Bapak makan bersih kali ya. Bersih ya. Sampai tulang belulang pun nggak nampak lagi. Makan ikannya, tapi kepalanya nggak ada lagi. Ekornya nggak ada lagi. Ya, dan duri-durinya ada lah ya. Tapi kepala ekor habis. Ya saya bilang, kan sudah saya doakan. Hak saya mau makan. Ya, mau ada ulat pun situ, saya makan juga lah ulat itu. Kan gitu, misalnya ya. Nah, jadi memang harus begitu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak. Berusaha mengambil lebih, akhirnya busuk. Itu roti mana. Ya. Dan roti mana ini menjadi kebutuhan mereka, Bapak Ibu Saudara, selama 40 tahun lamanya. Cobalah kita buka satu ayat dulu ya, supaya lebih jelas ya. Kita lihat dulu Ulangan 8 ayat 2. Bangsa Israel ini saudara, Tuhan lagi menguji ya. Menguji selama 40 tahun itu. Ulangan 8 ayat 2. Saya baca ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Itu saja. Berpegang pada perintah Allah atau tidak. Diuji selama 40 tahun lamanya. Nah, diuji pertama saudara di Laut Teberau, kemudian soal makan, kemudian saudara soal minuman. Ketika bangsa Israel, saudara-saudara kehausan di Meriba namanya. Ya, mereka kehausan, ingat selalu lagi bersungut-sungut. Di Laut Teberau bersungut-sungut. Minta roti, minta makanan bersungut-sungut. Minta minum bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut. Mereka bilang, "Musa, kami haus." Ya, maklumlah ya di padang gurun, haus. Tentunya sangat dahaga sekali, ya. Tapi dengan maksud Tuhan menguji, ada batas-batas. Gak usah khawatir, pasti Tuhan berkati ya. Jangan kita merasakan, oh hidupku gersang sekali, kapan Tuhan jawab doaku? Jangan, ada waktunya nanti. Tapi bangsa Israel bersungut-sungut, maka gunung batu dipukul Musa, keluarlah air. Mereka minumlah itu, hilanglah dahaga mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara, seiring perjalanan waktu lagi, mereka ingat penyembahan berhala. Pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, menerima 10 perintah Allah Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka perbuat? Mereka perbuat adalah membuat anak lembu emas. Anak lembu emas. Ini kan tradisi budaya orang Mesir. Terikat adatnya orang Mesir. Padahal adatnya Israel berbeda dengan adatnya orang Mesir. Dari seluruh bangsa-bangsa dunia ini, Bapak Ibu Saudara, hanya adatnya Israel yang murni, tidak terlibat dengan kuasa kegelapan. Ya, hanya bangsa Israel. Semua bangsa-bangsa sudah ada campur baur. Ajaran-ajaran nenek moyang, ajaran-ajaran okultisme, kuasa-kuasa gelap. Sudah ada setiap bangsa-bangsa. Tetapi bangsa Israel tidak tercemar namanya dengan adat-adat istiadat kegelapan. Tidak ya, karena memang Musa membawa itu dalam 10 hukum Taurat menjadi adatnya bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel terikat dengan adat terisi lingkungan waktu di Mesir. Penyembahan berhala. Ketika ketika Musa naik ke Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel membuat patung lembu emas. Ini namanya penyembahan berhala. Dipaksa iman Harun untuk menjadi imamnya pada saat itu, dipaksa. Jadi Harun sinkretisme dia, ya. Sinkretisme, percaya kepada Tuhan, percaya kepada berhala karena situasi dipaksa pada saat itu.
dibuatlah lembu emas. Saudara-saudara, Musa turun dan Musa berkata, hai bangsa Israel, perintah Allah yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ingatkan lagi, hai bangsa Israel, perintah Allah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk bertakwa dan menyembah patung tersebut. Dan Musa marah, Bapak Ibu Saudara, dua batu itu dilemparkan, pecahlah. Dan Musa mengasih suatu pilihan. Siapa yang ikut Tuhan maju, siapa yang ikut berhala silakan sana. Ternyata setelah dibilang demikian juga Bapak Ibu Saudara, banyak yang bertahan melakukan tradisi penyembahan berhala. Dan Musa bilang berkata kepada orang-orang yang memilih jalan Tuhan, bunuh semua orang itu. Bunuh orang-orang penyembah berhala itu. Dalam satu keluarga, suami penyembah Tuhan, istri penyembah berhala, suami wajib bunuh istrinya. Dalam satu keluarga, anak penyembah Tuhan, bapaknya penyembah berhala, anaknya wajib membunuh bapaknya. Di tempatnya lain, cucunya penyembah berhala, opungnya penyembah Tuhan. Ya, opungnya membunuh anaknya, cucunya. Dulu membunuh itu pakai pedang, Bapak Ibu Saudara. Inilah sesuatu kekejian. Maka bangsa Israel banyak yang tewas gara-gara penyembahan berhala. Berhenti, stop perjalanan imannya, nggak lanjut, habis. Itu akibat penyembahan berhala. Maka kita jangan melakukan penyembahan berhala. Amin. Yang nampaknya seperti tidak menyembah berhala, tetapi ukurannya saudara bukan ukuran agama, bukan ukuran pengertian kita, bukan ukuran ajaran gereja, tapi ukurlah menurut firman Tuhan. Amin. Diukur, boleh enggak? Boleh enggak? Nah, firman Allah yang berkata, ya. Jadi mereka melakukan penyembah berhala. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tantangan selanjutnya seiring perjalanan iman, muncullah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah, Datan, dan Abiram. Ini namanya melawan penggembalaan. Sudah digembalakan sedemikian tahun lamanya. Muncullah orang-orang ternama. Orang-orang ternama ya, Datan, orang ternama. Korah, Abiram, orang ternama. Orang yang sudah dipilih, pemimpin 1000. Pemimpin 100, pemimpin 10, itu sudah ya orang-orang pilihan. Ternyata pemimpin yang sudah terpilih, yang dipilih oleh Musa untuk mengatur bangsa Israel, berontak. Mereka bilang kembali kita ke Mesir. Ingat, selalu ingat, kembali kita ke Mesir. Padahal saudara, kalau perhatikan jalan tanah pandai itu, perjalanan orang-orang percaya nggak boleh lagi mundur ke belakang. Kalau arah pandai ke depan lah maju terus. Majulah terus. Gak ada istilah mundur lagi. Tapi bangsa Israel selalu minta mundur kembali. Muncullah Korah. Mereka membentuk kelompok di dalam kelompok. Sudah jelas pemimpinnya adalah, gembalanya adalah Musa. Membuat kelompok pemimpin yang baru untuk melawan Musa. Dan Musa mengajak mereka berdoa di depan tabernakel. Siapakah kira-kira berkenan di hadapan Tuhan? Apakah aku atau kalian? Korah, Datan, Abiram, kita berdoa. Ya, dan bersama-sama 250 orang pemuka-pemuka ternama yang berontak terhadap Musa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Dan kemuliaan Tuhan nampak. Dan Tuhan berkata, Musa lah adalah hambaku. Akhirnya Korah, Abiram, Datan, dan 250 orang ditelan perut bumi. Mereka tewas, mereka mati. Ini Bapak Ibu Saudara, perjalanan waktu ya menuju ke tanah Kanaan. Jangan sampai ada pemberontakan. Amin. Ya, itu pemberontakan yang dilakukan Korah ya.
Kemudian mereka juga bersungut-sungut lagi. Mencobai Tuhan lagi. Dipatok ular lah mereka ya. Dipatok ular. Dan Tuhan memerintahkan Musa mendirikan ya ular tembaga, tiang ular tembaga. Siapa melihat ular tembaga itu selamat ya. Nah, banyak lagi cerita ya, saudara-saudara. Perjalanan waktu dari padang gurun, saudara-saudara, sampai ke tanah Kanaan cukup panjang ceritanya. Padahal mereka ini orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Padahal mereka ini yakin adanya Tuhan. Tetapi manusia lamanya masih ada. Padahal mereka sudah dibaptis, dikuburkan. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara, jangan anggap sepele tentang baptisan. Kalau sudah dikuburkan berarti memang tanggalkan semua itu. Bisa diingat kembali? Bisa kalau kita mau ingat kembali manusia lama. Tapi kalau sudah dikuburkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Terus melangkah sampai ke tanah perjanjian. Tetapi dalam tanah padang gurun ini saudara, kita mengalami pengujian. Ingat, orang yang lahir pada tanah Mesir, yang lahir di tanah Mesir, banyak yang gagal menuju ke tanah perjanjian. Tetapi orang-orang yang lahir di padang gurun, orang-orang yang lahir di padang gurun, rata-rata berhasil. Biasanya saudara, orang-orang yang sudah sejahtera, orang-orang yang sudah makmur, kaya, ya, beda dengan orang-orang yang susah saudara. Kalau ikut Tuhan, biasanya orang-orang yang mengalami susah, terlatih ikut Tuhan, semakin maju. Tapi kalau orang-orang yang sudah berduit, sudah sukses, saudara, rata-rata. Makanya Yesus bilang, sangat sukarlah orang kaya masuk surga. Jadi memang artinya, perjalanan waktu Bapak Ibu Saudara, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, penuh dengan sengsara, penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah. Ingat yang masuk, Tuhan berkenan kepada dua hambanya, Yosua dan Kaleb. Maka saudara-saudara, Musa mengutus 12 pengintai. Musa mengutus 12 pengintai. Ya, diutus pergi melihat tanah Kanaan. Udah. Tapi semuanya ketakutan. Dan Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut, Allah kita, Allah yang selalu menyertai kita, kita pasti menang. Tetapi yang lainnya berkata, siapakah kita ini? Kita ini kan belalang. Memasuki tanah Kanaan, saudara-saudara, adalah orang-orang yang kuat. Amin. Satu ayat kita lihat, saudara. Ini ayat pesan firman Tuhan yang terakhir. Dalam Ulangan 11 ayat 8 sampai 9. Kita baca ayat ini, nanti ada sambungannya 18 dan 19 ya. Jadi bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Tanah Kanaan ada tanah yang makmur, penuh madu dan susu. Tanah yang berlimpah-limpah berkat-berkat Tuhan. Inilah disebut kalau kita baca di kitab Ibrani Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani 11 ayat 16 saudara-saudara, itu merupakan tanah kita yaitu tanah surgawi. Dan itu adalah tanah Kanaan bagi kita. Dan supaya kita masuk ke tanah Kanaan tersebut Bapak Ibu Saudara, kita harus kuat. Dan bagaimana kita memperlakukan firman Allah. Firman Allah saudara, jadi bangsa Israel kalau mempermainkan firman Allah, tidak sungguh-sungguh mengerti, tidak sungguh-sungguh merespon, tidak sungguh-sungguh menyambutnya, tidak sungguh-sungguh menyimpannya dalam hati, bukan berkat mereka terima, mereka selalu gagal dan kalah. Kalau mereka berperang, mereka kalah. Kalau mereka melakukan sesuatu gagal dan tidak berhasil. Tetapi kalau mereka selalu memegang teguh firman Allah, percaya kepada janji-janji Allah, maka mereka diberkati. Demikian juga kita, setiap kita merespon terhadap firman Allah, bagaimana kita memperlakukan firman Allah. Kalau kita memperlakukan firman Allah dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan, maka kita pastilah diberkati Tuhan. Ada 4 langkah supaya kita kuat dalam Tuhan. Nah, 4 langkah dalam berurusan dengan firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Supaya kita sampai ke tanah perjanjian. Amin. Ya. Yang pertama,
taruhlah firman Tuhan itu di hatimu. Ya, kita sudah baca ya, Ulangan 11, 18, 19, ini tinggal ringkasannya aja. Taruhlah firman Tuhan itu di hatimu, atau M1, menerima firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, taruhlah di hati kita. Janganlah hari ini dengar dan dilupakan. Jangan ya, simpan baik-baik. Amin. Dan yang M kedua, pesan Tuhan. Taruhlah firman Tuhan itu di jiwamu. Di jiwamu, M yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Taruhlah di jiwamu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, baik lewat khotbah, baik lewat membaca Alkitab, ya, renungkanlah itu. Karena firman Allah itu merupakan makanan bagi manusia rohani kita. Contoh lembu, contoh domba. Kalau lembu dan domba makan Bapak Ibu Saudara, nggak langsung masuk ke perutnya. Tapi mereka cerna berulang-ulang lagi. Terus lembu ya, sapi makan, masuk, keluarkan lagi, dikunyah, akhirnya masuklah dalam perut menjadi darah dan daging. Tidak langsung dibendut, tapi dicerna. Demikian juga firman Tuhan. Direnungkanlah firman Tuhan itu. Ketika kita sudah tahu firman Tuhan, renungkan. Merenungkan firman itu munculkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Sehingga kita mengerti. Ya. Kemudian yang ketiga, pesan firman Allah. Taruhlah tanda di tanganmu. Berarti M ketiga, melakukan firman Tuhan. Ya, orang Israel beribadah Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang juga ya, mereka punya namanya perangkat ibadah disebut tefilin. Ditaruhlah di sini, ada dipasang di kepala dan ada diikat di tangan. Itu menunjukkan sema. Sema itu adalah pengertiannya adalah Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu tandanya mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, taruhlah di tanganmu. Berarti M ketiga, melakukannya. Harus dipraktikkan. Ya, jangan didiamkan, harus dipraktikkan. Dan yang terakhir, yang keempat, mengajarkannya, membicarakannya, membagikan firman Tuhan. Itu M keempat. Makanya dibilang pada saat duduk, sampaikan firman Tuhan. Pada saat tidur, firman Tuhan. Pada saat pekerjaan, firman Tuhan. Dan inilah dibagi-bagikan kepada semua orang. Amin. Nah, jadi bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian karena mereka, ya, ini yang sampai ya, karena mereka yang pertama menerima firman Tuhan. Karena mereka yang kedua merenungkan firman Tuhan. Karena yang ketiga melakukan firman Tuhan, dan yang keempat membagi-bagikan firman Tuhan. Maka sampailah ke tanah perjanjian. Haleluya. Jadi Tuhan menginginkan sejauh mana kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan sampai ke tanah perjanjian surgawi yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan sampai ke tempat tujuan kita di negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mari para musisi dan worship leader singer, kita akan menyanyikan penyembahan kita. Haleluya.